Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Azza Nabila dengan NPM 22.181. Pada pagi hari ini, saya akan memandu kalian semua pada pengenalan materi metode alternatif penyelesaian sengketa dengan dosen pengampu Pak Rusli Subrata, SH.MH. Baik, suara saya terdengar? Baik, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azza Nabila dengan NPM 22.181. Pada pagi hari ini, saya akan membantu rekan-rekan semuanya pada pengenalan materi metode alternatif penyelesaian sengketa dengan dosen pengampu Pak Rusli Subrata. Maka dari itu, saya akan melanjutkan studio. Baik, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai materi yang akan saya bahas, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu penyelesaian non-litigasi. Baik, saya sambung. Penyelesaian melalui non-litigasi ialah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau dengan menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Di Indonesia ini, seperti yang sedang saya diami, negara kita tercinta, penyelesaian non-litigasi itu terdapat dua macam. Yang mana pertama ada arbitrase, yang kedua ada alternatif penyelesaian sengketa. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, atau disebut dengan UU AAPS. Nah, seperti itulah mengenai materi yang telah saya singgung. Disebutkan ada dua macam penyelesaian non-litigasi, yang salah satunya merupakan arbitrase. Nah, pasti kalian bertanya-tanya dong, apa yang dimaksud dengan arbitrase ini? Rekan-rekan saudara yang ada di rumah dan juga di studio, maka saya akan jelaskan mengenai apa itu arbitrase. Arbitrase adalah perjanjian perdata yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang diputuskan oleh pihak ketiga atau disebut dengan arbiter, yang ditunjuk secara bersama-sama oleh para pihak yang bersengketa dan juga pihak yang menyatakan akan menaati aturan yang diambil oleh arbiter. Jadi arbiter itu merupakan perantara atau yang membantu dalam menyelesaikan alternatif penyelesaian sengketa ini di dalam segi arbiter ini. Seperti itu. Nah, saya sudah menyinggung mengenai arbitrasi. Dan tadi kan terdapat dua macam. Ada arbitrasi, ada juga alternatif penyelesaian sengketa. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai alternatif penyelesaian sengketa itu apa sih? Nah, jika tadi arbiter itu adalah satu, sedangkan alternatif penyelesaian sengketa ini terbagi atas 3 sepengetahuan saya. Di antaranya ada satu, mediasi. Apa itu mediasi? Mediasi adalah proses atau metode penyelesaian sengketa pula. Metode ini dipimpin oleh pihak ketiga yang netral, yang memiliki tujuan serta memberikan akses yang lebih besar kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang adil dan juga memuaskan. Yang kedua, ada negosiasi. Kita sudah awam mengenai negosiasi. Kita sering menemui hal ini di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi saya menjelaskan mengenai pengertiannya, bahwa negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa. Berarti ini dikhususkan kepada orang yang bersengketa untuk mendiskusikan si penyelesaiannya ini tanpa melibatkan pihak ketiga. Jadi hanya melibatkan si penggugat dan tergugatnya saja, seperti itu. Dan yang terakhir ada konsiliasi, yaitu proses di mana penyelesaian sengketa ini bisa atau dilakukan dengan cara konsultasi serta negosiasi antara pihak yang bersengketa. Jadi mereka tuh akan berkonsultasi
dengan pihak ketiga ataupun dengan pihak yang bersengketa serta bernegosiasi. Hal ini bisa melibatkan pihak ketiga maupun tidak, tetapi biasanya lebih afdolnya mereka hanya melibatkan tergugat dan penggugat. Maka mereka akan berkonsultasi seperti apa dan akan bernegosiasi apa yang akan mereka lakukan. Nah, seperti itulah penjelasan yang bisa saya jelaskan mengenai apa itu arbitrasi dan juga mengenai apa itu alternatif penyelesaian sengketa. Kepada teman-teman di studio dan juga di rumah, selain daripada itu, metode ini terdapat lembaga-lembaga yang bisa disebutkan membantu dalam menerapkan sistem alternatif penyelesaian sengketa ini dengan menjalankan tugas pokok dan fungsinya atau tupoksinya dalam membantu persoalan yang ada di dalam masyarakat. Di sini saya mengambil 4 contoh. Saya mengambil 5 contoh di sini. Yang pertama ada BANI atau biasa kita panggil dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Lembaga ini merupakan lembaga arbitrase yang berperan dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia. Ini khusus untuk di Indonesia saja ya, melalui proses yang efisien juga independen. Jadi bila mana mengenai penyelesaian arbitrase ini ternyata memiliki lembaganya kawan-kawan, yaitu dari BANI ini sendiri. Dan kedua ada Komisi Penyelesaian Perselisihan Konsumen atau KPPK. KPPK ini adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan penyedia barang atau jasa dengan cara alternatif, juga berkeadilan. Jadi bila mana kita memiliki problematik mengenai barang yang kita gunakan atau barang yang kita pakai sehari-hari kepada si penyedia barangnya ini. Nah, kita bisa membereskan masalah itu kepada lembaga ini. Seperti itu. Dan yang ketiga ada Lembaga Mediasi dan Konsiliasi atau LMK. Dalam beberapa lembaga mediasi serta konsiliasi baik yang dikelola pemerintah maupun swasta yang membantu menyelesaikan berbagai jenis sengketa di masyarakat ialah lembaga ini. Salah satunya dimulai dari sengketa keluarga hingga kepada sengketa komunitas. Jadi bila mana kita membutuhkan suatu lembaga untuk menyelesaikan sengketa tanpa litigasi itu, salah satunya kita bisa menggunakan lembaga ini. Dan lembaga ini kita bisa memulainya dari sengketa apapun, dari sengketa keluarga hingga kepada sengketa komunitas, karena ini merupakan lembaga mediasi. Jadi apapun bisa dimediasikan seperti itu. Dan yang keempat ini ada Komisi untuk Penyelesaian Sengketa Tanah Pertanian atau biasa kita sebut dengan KPPSTP. KPPSTP ini adalah lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa. Sengketanya di sini itu berkaitan dengan tanah pertanian di Indonesia. Jadi bila mana kita mengenal seorang petani yang memiliki problematik mengenai sengketa pertanahan di Indonesia, kita bisa melaporkan atau meminta bantuan kepada lembaga tersebut. Lembaga ini bisa kita gunakan baik antara petani dengan petani maupun dengan pihak lain. Pokoknya di sini konsepnya itu hanya mengenai sengketa tanah pertanian, dan juga ini dikhususkan untuk di Indonesia saja ya kawan-kawan. Baik, dan terakhir saya mengambil lembaga Dinas Tenaga Kerja. Jika di Kota Bandung kita bisa lihat Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, bahwasanya lembaga ini adalah lembaga yang memiliki peran penting dalam membantu menyelesaikan sengketa antara tenaga kerja di masyarakat. Sebetulnya lembaga ini tidak secara khusus ya merupakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa, tetapi Disnaker ini memiliki peran yang sangat baik sebagai mediator atau penengah dalam menyelesaikan sengketa antara tenaga kerja dan pengusaha. Seperti itu. Jadi bila mana kita memiliki
sengketa mengenai problematik mengenai dimana kita sebagai pekerja kita tidak mendapatkan hak-haknya padahal kita sudah mengerjakan kewajiban kita sebagai pekerja. Kita bisa meminta bantuan atau pertolongan kepada Dinas Tenaga Kerja ini karena ini merupakan lembaga yang mengurusi antara pekerja juga dengan pengusaha seperti itu. Nah, setelah saya menjelaskan mengenai 5 lembaga yang membantu dalam menyelesaikan alternatif penyelesaian sengketa ini, saya memiliki pengalaman dalam kunjungan ke salah satu lembaga tersebut. Salah satunya ialah Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Saya melakukan kunjungan ke suatu lembaga ini karena lembaga ini salah satunya menerapkan sistem alternatif penyelesaian sengketa yang telah saya singgung sebelumnya. Hal-hal yang bisa didapatkan dari kunjungan tersebut saya simpulkan ada 4 poin. Yang pertama, bahwasanya Dinas Tenaga Kerja ini sangat memberikan informasi atau pembelajaran dalam memberikan kesempatan bagi kami serta para pekerja yang sedang mencari pekerjaan untuk mendapatkan informasi. Informasinya akurat di sini dan juga terkini mengenai hak dan kewajiban dalam dunia kerja. Jadi kita tidak perlu bingung bahwasanya di Dinas Tenaga Kerja ini kita sudah dijelaskan mengenai hak dan kewajiban kita sebagai pekerja, dan bila mana kita sudah melakukan kewajiban tetapi tidak mendapatkan haknya, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan, yaitu dengan melapor ke Dinas Tenaga Kerja. Yang kedua, yaitu Dinas Tenaga Kerja ini menjadi tempat yang tepat untuk mendapatkan bantuan dalam penyelesaian sengketa tenaga kerja antara si pekerjanya dengan si pengusahanya di mana dia kerja. Dan yang poin ketiga yaitu mengenai bahwasanya Dinas Tenaga Kerja ini memberikan program-program pelatihan. Jadi kita bisa mengikuti program pelatihan ini dan mengembangkan keterampilan kita sebagai pekerja untuk meningkatkan daya saing, kualitas dalam pekerja di pasar kerja seperti itu. Dan yang terakhir yaitu Dinas Tenaga Kerja ini bisa digunakan untuk memperluas jaringan serta membangun kerjasama dengan pihak-pihak terkait, termasuk dengan perusahaan, lembaga-lembaga lain untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik dan disiplin. Baik, setelah 10 menit yang lalu saya menemani rekan di studio juga rekan di rumah. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan juga sampaikan mengenai materi yang telah saya bawakan. Mohon maaf bila saya memiliki kesalahan dalam pemateri dan juga pengucapan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf. Terima kasih, saya kembalikan ke studio.